Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 110 Musuh di Pintu. Hal pertama yang ingin dilakukan Jiang Chen begitu tiba di Sekte Hitam adalah mendapatkan dukungan dari para pengikutnya. Dalam kehidupan ini, Jiang Chen ingin dihormati dan dipuji oleh semua manusia lagi, namun, ia tidak ingin sendirian lagi. Sejak ia datang ke Sekte Hitam, ia hanya ingin memimpin Sekte Hitam dan memperoleh kekuatan yang lebih besar. Tinggal di Provinsi Qi saja tidak cukup. Apa yang dilakukan Jiang Chen hari ini telah sepenuhnya memenangkan hati para murid ini. Wang Yun telah sepenuhnya tunduk padanya. Selain itu, bagi para murid seperti Wang Yun yang bergaul cukup baik di dalam Sekte Hitam, ketundukannya pada dasarnya dapat mewakili ketundukan semua murid lingkaran luar. Adapun Huang Zheng dan murid-murid lainnya, selain merasa bersyukur, pikiran mereka dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Jiang Chen. Sebenarnya sangat sulit untuk mengubah pendapat seseorang terhadap orang lain, terutama dari rasa takut menjadi rasa hormat. Sudah cukup, kalian semua boleh pergi sekarang. Tidak perlu lagi membahas kejadian hari ini. Jiang Chen melambaikan tangannya. Kelompok itu sekali lagi membungkuk kepada Jiang Chen sebelum mereka berbalik dan pergi. Di dasar gunung. Aku benar-benar tidak menyangka kalau murid senior Jiang Chen yang dikenal dengan sikapnya yang kejam dan galak itu benar-benar akan memaafkan kita, dan bahkan mengembalikan pil pemulihan fana itu kepada kita. Kau tidak tahu apa-apa, murid senior Jiang adalah orang yang istimewa, dia tidak peduli dengan sedikit pil pemulihan fana ini. Selain itu, murid senior Jiang merasakan sakit untuk kita, dia tahu betapa pentingnya pil pemulihan fana ini bagi kita. Dilihat dari apa yang terjadi hari ini, cara murid senior Jiang memperlakukan musuh-musuhnya dan anak buahnya sendiri benar-benar berbeda. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun yang diminta murid senior Jiang. Selama dia memberi perintah, aku tidak akan pernah menolak. Semua orang menghela napas. Jiang Chen telah sepenuhnya mengubah pendapat mereka terhadapnya. Di masa depan, bantu saja murid senior Jiang melakukan apapun yang dia minta. Aku yakin itu akan membawa banyak keuntungan. Wang Yun berkata. Manfaat yang diperolehnya hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan sebanyak apapun. Faktanya, tidak peduli seberapa kayanya Anda tidak dapat membeli kembali hidup Anda. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Sebuah ledakan besar terdengar dari luar Gunung Hitam, dan setelah itu, suara gemuruh menggelegar terdengar di atas Sekte Hitam. Jiang Chen, keluar dari sini. Keluar dari sini. Keluar. Datang. Raungan keras bergema, menyebabkan Sekte Hitam yang damai segera mulai mendidih. Sialan. Siapa yang begitu sombong sehingga berani menantang murid senior Jiang Chen di depan Sekte Hitam? Dia sedang mencari kematian. Ayo, kita pergi dan lihat siapa yang berani melakukannya. Banyak orang telah datang ke daerah luar Sekte Hitam. Mereka semua melihat seorang pemuda mengenakan jubah kuning melayang tinggi di langit. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan niat membunuh yang kuat, yang tidak ia sembunyikan, terpancar keluar. Ada sebilah pedang pendek terukir di dada pemuda itu. Ia berasal dari Sekte Pedang Surgawi. Dia dari Sekte Pedang Surgawi. Sial, seorang pria dari Sekte Pedang Surgawi datang ke sini dan menantang kita di depan pintu rumah, bukankah dia sedang mencari kematian? Apa-apaan ini, apakah dia pikir tidak akan ada seorang pun dari Sekte Hitam yang bisa melawannya? Kirim saja 2 murid senior dari lingkaran dalam, dia akan mati dengan mengerikan. Aku kenal dia, namanya Li Wuling, saudara Li Wusuang. Pria ini hanya memiliki bakat rata-rata, dan tidak dapat dibandingkan dengan saudaranya. Dia adalah murid lingkaran luar dari Sekte Pedang Surgawi, tetapi dia secara mengejutkan telah menembus ke alam inti surgawi. Aku pikir dia datang ke sini untuk membalas dendam atas saudaranya. Seseorang mengenali siapa orang itu dan segera menyebabkan keresahan di antara kerumunan. Meskipun Li Wuling juga seorang murid lingkaran luar yang jenius, bakatnya jauh lebih rendah daripada saudaranya. Namun, ketika dia datang ke sini hari ini, alam kultivasinya telah mencapai alam inti surgawi, dan ini benar-benar membingungkan orang-orang. Jiang Chen, keluar dari sini. Li Wuling bersikap sombong dan arogan. Dengan niat membunuh yang tinggi, niatnya jelas membunuh Jiang Chen dan membalaskan dendam saudaranya. Pria ini berani datang ke sini sendirian, dan hanya dengan keberaniannya saja, dia adalah seseorang yang layak dihormati. Sialan. Bajingan ini sangat sombong. Apakah dia pikir Sekte Hitam tidak punya siapa-siapa untuk melawannya? Huang Zheng yang juga datang ke daerah luar Sekte Hitam berbicara dengan marah. Murid senior Huang, apakah kita perlu memberitahu murid senior Jiang? Seorang murid bertanya. Semua murid ini memperlakukan Jiang Chen sebagai pemimpin mereka sekarang, dan karena Li Wuling telah datang ke tempat mereka, mereka perlu segera memberitahu Jiang Chen. Apa gunanya? Dengan teriakan keras seperti itu, apakah kita masih perlu memberitahunya?
Murid senior Jiang tidak tuli. Huang Zheng menatap muridnya. Di dalam sekte hitam, Jiang Chen yang sedang beristirahat dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, 3 orang pria terbang menuju pintu masuk, mereka adalah murid-murid lingkaran dalam. Siapa yang berani mencari masalah di sekte hitam kita? Bersamaan dengan teriakan keras, 3 orang pria telah tiba di pintu masuk. Pria yang memimpin adalah pria tampan dengan penampilan bermartabat, dan energi yang tanpa sengaja keluar dari tubuhnya membuat orang-orang menghormatinya. Meskipun 2 pria lainnya memiliki energi yang lebih lemah, mereka berdua juga merupakan prajurit inti surgawi awal. Lihat, murid seniornya Duan Li dari lingkaran dalam. Dia telah mencapai alam inti surgawi pertengahan. Sangat jarang melihatnya. Li Wuling ini beraninya mencari masalah di pintu masuk sekte hitam kita. Kalau kita tidak memberinya pelajaran, kita, sekte hitam, akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Karena murid senior Duan Li ada di sini, dia akan membunuh Li Wuling itu hanya dengan 1 serangan. Benar sekali, kedatangan Li Wuling ke sini hanya untuk mencari kematian. Kemunculan Duan Li langsung membuat orang banyak menjadi gelisah. Di mata semua murid lingkaran luar dan pemula, setiap murid dari lingkaran dalam adalah eksistensi yang unggul. Bawa Jiang Chen ke sini, aku ingin menantangnya. Angin bertiup melewati rambut Li Wuling, dia bersikap lancang. Murid junior Jiang Chen tidak ada di sini. Duan Li mendengus. Nama Jiang Chen telah didengar oleh semua orang di sekte hitam, termasuk Duan Li. Tentu saja, dengan penampilannya di kompetisi Provinsi Qi, sulit untuk meminta siapapun mengabaikannya. Selain itu, Guan Yiyun juga mengincar Jiang Chen. Murid senior Duan, Jiang Chen benar-benar tiba di sekte hitam kemarin. Wang Yun yang baru saja tiba segera memberitahu Duan Li tentang kedatangan Jiang Chen. Oh. Duan Li mengungkapkan keterkejutannya, lalu dengan mendengus, dia berkata, jika aku ingat dengan benar, kamu adalah saudara Liu Suang, kan? Kamu memiliki bakat yang normal, aku tidak menyangka kamu mencapai alam inti surgawi secepat itu, kamu benar-benar mengejutkanku. Namun, sebagai seorang prajurit inti surgawi, apakah kamu tidak merasa malu untuk menantang Jiang Chen yang hanya seorang prajurit inti fana? Duan Li menatap Li Wuling, dia sebenarnya pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia tidak begitu ingat tentangnya. Dengan kultivasi Duan Li di alam inti surgawi tengah dan statusnya, dia tidak pernah benar-benar peduli dengan Liu Suang, apalagi saudaranya, Li Wuling. Jangan banyak bicara, tujuanku datang ke sini hari ini adalah untuk membalas dendam atas kematian saudaraku. Jika Jiang Chen seorang pria, mintalah dia untuk keluar dan melawanku. Li Wuling bertingkah seperti orang gila saat dia berteriak keras di luar pintu masuk sekte hitam. Semua orang di dalam sekte hitam dapat mendengarnya dengan jelas. Sialan, siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu sombong saat dia ada di sini untuk membunuh? Dia benar-benar orang yang tidak tahu malu. Dengan tingkat kultivasi inti surgawinya, dia tidak hanya menantang murid senior Jiang Chen, dia bahkan datang ke sekte hitam dengan sikap agresif seperti itu, apakah dia idiot? Banyak murid mulai mengumpat. Menurut mereka, Li Wuling hanya perlu mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk membunuh seseorang demi balas dendam. Tidak perlu menyebutkan apapun tentang tantangan. Li Wuling, kau hanyalah seorang anak kecil yang baru saja menerobos ke alam inti surgawi, namun, kau bersikap sangat sombong. Apakah kau pikir kami, sekte hitam, tidak memiliki murid yang dapat melawanmu? Karena kau menantang kami, aku, ayahmu akan melawanmu. Seorang murid yang tinggi dan pemarah dari lingkaran dalam yang berdiri di samping Duan Li berteriak kepada Li Wuling. Tampaknya dia siap untuk melompat maju dan melawan Li Wuling. Aku tidak akan bertarung denganmu, targetku hari ini adalah Jiang Chen. Li Wuling melotot ke arah murid itu dan tidak menunjukkan keinginan untuk melawannya. Dia telah memutuskan sebelum datang ke sekte hitam, Jiang Chen adalah satu-satunya targetnya. Jiang Chen, jika kamu seorang pria, pergilah dari sini. Li Wuling meraung terus-menerus. Sialan kau. Murid dari lingkaran dalam sekte hitam itu menjadi gila. Perilaku Li Wuling menunjukkan bahwa dia meremehkannya, dan dia juga terus membuat keributan di pintu masuk sekte hitam. Jika dia tidak memberinya pelajaran, sekte hitam akan menjadi bahan tertawaan. Tepat saat murid itu hendak menyerang, suara seseorang terbang terdengar dari gunung hitam. Detik berikutnya, Jiang Chen, dengan sayap darah di punggungnya telah tiba. Itu murid senior Jiang, wow. Dia benar-benar bisa terbang, dan sepasang sayap darahnya tampak menakjubkan. Keren banget. Dia bisa terbang meskipun dia baru di alam Mortal Core, aku jadi iri. Jadi dia adalah murid senior Jiang yang telah memperoleh juara pertama dalam kompetisi Provinsi Qi. Dia terlihat sangat tampan. Namun, karena dia datang ke sini pada saat ini, jangan bilang dia akan menerima tantangan Li Wuling.
Ketika Jiang Chen muncul di hadapan semua orang, ia langsung menjadi pusat perhatian. Bahkan Duan Li dan dua murid lingkaran dalam lainnya pun menatapnya. Jiang Chen telah menjadi orang terkenal setelah kompetisi Provinsi Qi, tetapi ini adalah pertama kalinya banyak orang ini melihat wajahnya. Seorang pria dengan karakteristik yang luar biasa, tidak heran murid senior Guan Yiyun sangat mengaguminya. Duan Li menganggukkan kepalanya. Apakah kamu Jiang Chen? Liu Ling menatap Jiang Chen dengan pandangan tajam, sementara hasrat membunuh yang besar mengalir keluar dari tubuhnya. Saya. Kamu siapa? Jiang Chen bertanya. Namaku Liu Ling. Liu Suang adalah saudaraku, dan kau membunuhnya. Sekarang, aku ingin menantangmu dan membalas dendam atas saudaraku. Liu Ling meraung lagi. Jiang Chen kini mengerti. Tidak heran pria ini hanya mencarinya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya dengan datang ke Sekte Hitam, itu semua karena dia ingin membalas dendam atas saudaranya. Jiang Chen, aku menantangmu untuk bertarung sampai mati. Terimalah tantanganku jika kamu seorang pria. Liu Ling berkata dengan tegas. Murid junior Jiang, jangan ganggu orang ini, biarkan kami yang urus semuanya. Kata Duan Li. Tidak apa-apa, aku menerima tantangannya. Jiang Chen tersenyum pada Duan Li dan menerima tantangan Liu Ling. Apa? Murid senior Jiang menerima tantangan Liu Ling. Dia terlalu impulsif. Kau benar, dia terlalu impulsif. Meskipun dia membunuh Liu Suang dan Ling Ao, Liu Ling adalah seorang pejuang inti surgawi. Kesenjangan antara alam inti fana dan alam inti surgawi sangat besar. Dia tidak bisa menerima tantangan itu terlalu tidak adil. Banyak murid Sekte Hitam mulai mengeluh. Tidak seorang pun menyangka Jiang Chen akan benar-benar menerima tantangan Liu Ling. Diamlah, murid senior Jiang pasti punya alasannya sendiri, kita harus percaya padanya. Wang Yun menenangkan kerumunan. Sejak Jiang Chen membantunya mengatasi bahaya di Origin Pass miliknya, Jiang Chen telah menjadi pria yang kuat dan misterius dalam benaknya. Selain itu, Jiang Chen selalu menunjukkan sikap percaya diri, pria seperti dia tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini. Ketika dia menerima tantangan Liu Ling, itu berarti dia memiliki metode untuk menghadapi Liu Ling.